Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ladzi ujida bil mu'jizati wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanati wa tajtanibul munkarati amma ba'du. Nuhun dumateng pangasaipun sedaya para jamaah salat subuh menjelang takwa ingkang dasar Allah hormati. Dipun lajengaken meneh kajian kitab Qami'ut Tughyan li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar ingkang dipun pundhut saking kitab Syu'abil Iman Syekh Zainuddin bin Ali. Sadanipun hadiah Fatihah dumateng mu'allif hatam kitab ugi sedaya guru-guru sedaya. Khususnya mu'allif hatam kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar wa Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad wa jami' syekhina wa mu'allimatina wa man lahu haqqun alaina wa ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung wonten teng bab ingkang terakhir kala wingi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ala 'alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastahi rabbaka asinan lil walidi rahiman fasil hasin bi khulqika turhamu. Malulah kamu dengan Tuhanmu dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, sambungkanlah silaturahim kepada kerabatmu, berakhlak baiklah, maka kamu akan mendapatkan sebuah rahmat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syubatur rabi'atu wal khamsuna al-haya'u minallahi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman. Cabang iman ingkang nomor 54 nggih menika raos izin. Izin saking Allah Subhanahu wa taala. Izin nglampahi maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados dene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pengertian sifat izin menika setengahipun iman, sebagian iman. Wonten setengahipun hadis meleh bilih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pengertian qala istahyu minallahi haqqal haya'i. Qala faqulna ya Nabi Allah ana nastahyi. Qala laisa dzalik lakin man istahya minallahi haqqal haya'i falyahfad ar-ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a wal farja wal yadaini wal rijlaini wal yadhkurul mauta wal bila. Wa man arada al-akhirata taraka zinatal hayatid dunya wa athara al-akhirati 'ala al-ula. Fa man fa'ala dzalika faqad istahya min Allah haqqal haya'i. Bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maringi setunggalipun definisi haya. Teng hadis dipun sebataken. Kanjeng Nabi ngendika, wahai sahabat-sahabatku, kalian malulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Kemudian para sahabat menjawab, "Kanjeng Nabi, kita sedaya niki kagungan izin." Kanjeng Nabi ngendika, "Orang ngono kuwi laisa dzalik, bukan seperti itu yang dikehendaki. Tetapi izin dumateng Gusti Allah kelawan izin ingkang saestu nggih menika saged jagi napa ingkang wonten teng isi kepala. Berarti saged menjaga pemikiran-pikiran yang kotor, bisa menjaga dari pikiran-pikiran yang salah, sehingga saged husnudzon kalih Allah Subhanahu wa taala, saged husnudzon dumateng kalih makhlukipun Allah Subhanahu wa taala, saged husnudzon dumateng pribadipun piyambakipun.
Nomor kaping kalih saged jagi napa ingkang mlebet wonten ing padaranipun. Bisa menjaga makan makanan dan minuman dari makan minuman yang halal, yang haram. Maka perut adalah makan makanan yang halal dan baik. Nomor salajengipun nggih menika saged jagi saking farji. Farjinipun saged dipun jagi saking perkawis ingkang haram, tidak melakukan sebuah perbuatan zina. Saged jagi meleh kedua tanganipun. Kedua tangannya bisa kita jaga untuk tidak berbuat yang jelek. Bisa mengendalikan tangan agar berbuat kebaikan-kebaikan. Saged jagi saking ke langkah-langkah kakinipun. Langkah kakinya senantiasa untuk digunakan untuk kebaikan. Tidak bisa menjaga dari langkah kaki yang menuju kejelekan. Kemudian tiang ingkang izin dengan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingat kepada kematian. Karena dengan mengingat kematian, maka orang itu akan ingat Allah Subhanahu wa taala, tentu juga akan mementingkan akhiratnya daripada dunianya. Maka kemudian juga bisa menjaga dari mengingat bahwa segala sesuatu pasti rusak, bahwa kita juga pada akhirnya akan mati. Maka kemudian barang siapa yang menghendaki akhir, dia akan meninggalkan perhiasan atau keindahan-keindahan kehidupan dunia dan mementingkan urusan-urusan akhirat dibandingkan urusan terkait masalah dunia. Maka kemudian barang siapa yang bisa melakukan semuanya itu, mulai dari menjaga pikirannya, menjaga perutnya, menjaga farjinya, kedua tangan, kaki dan seterusnya, maka dia termasuk orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten hadis mulai dipun sebataken yaqulullahu ya ibna adam istahyi minni 'inda ma'siyatik wa ana astahyi minka yaumal 'ardil akbari ata anni u'adzibuka ya ibna adam tub ilayya akramaka karamatal anbiya'i. Wonten sangipun hadis qudsi bilih Allah Subhanahu wa taala dawuh, wahai manusia, malulah kalian kepadaku ketika hendak maksiat kamu kepadaku. Maka kemudian ketika kamu malu untuk melakukan maksiat, saya pun akan malu untuk menyiksa kamu pada hari yang agung nanti, yaitu hari pembalasan. Wahai manusia, bertobatlah kamu kepadaku, maka aku akan memuliakanmu dengan kemuliaan para nabi. Ya ibna Adam la tuhawwil qalbaka anni fa innaka in hawwalta qalbaka anni aghzu laka fala ansurka. Wahai manusia, hatimu jangan engkau palingkan jauh dariku, maka sungguhnya kamu seandainya memalingkan hatimu jauh dariku, aku akan membalasnya dan aku tidak akan menolongmu. Dipunlaksanakan, wahai manusia, ya ibna Adam, lau laqaitani yaumal qiyamati wa ma'aka hasanatun mithla ahlil ardi lam aqbal minka hatta tasaddaq bi wa'di wa wa'idi. Wahai manusia sekalian, nanti ketika kamu bertemu dengan aku di hari kiamat dan kamu membawa berbagai macam kebaikan-kebaikan amalmu sampai sebanyak penduduk bumi, aku tidak akan menerimanya sampai kamu membenarkan janjiku dan membenarkan ancamanku. Wahai manusia, ini anar razzaqu wa antal marzuqu wa ta'lamu anni ufika rizqaka fala tatruk ta'ati bisababi rizqi fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizqika aujaban 'alaika 'uqubati. Wahai manusia, ketahuilah bahwa saya adalah zat yang memberi rezeki, kamu adalah yang saya beri rezeki. Maka ketahuilah
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini saya Allah mencukupi rizkimu, maka kemudian jangan engkau meninggalkan taat kepadaku dengan sebab rizki yang telah aku berikan kepadamu. Seandainya kamu meninggalkan taat kepadaku karena sebab yang rizki yang kamu dapatkan, maka kamu akan mendapatkan siksaanku nanti kelak. Dipun lajengaken pangapunten pada kula singkat. Wa syu'batul khamisatu wal khamsuna al ihsanu ilal abawaini. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'in wa bil walidaini ihsana. Cabang iman ingkang nomor 55. Tiyang ingkang iman nggih menika badhe ngabekti dumateng tiyang sepah kekalihipun. Kados dene Allah ngendika, sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Nabi Muhammad SAW paling pentingkan birrul walidaini afdalu minas sholati wa shadaqati wa shaumi wal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Sinten mawon ingkang ngabekti dumateng tiyang sepah kekalih niku langkung utama ketimbang salat, ketimbang sedekah, ketimbang puasa, ketimbang haji, ketimbang umrah, ketimbang jihad fi sabilillah. Dimulakan hadis Nabi ma'ala ahadin idza arada ay yatasaddaqa bi sadaqatin ay yaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimaini fayakunu liwalidayhi ajruha wa yakunu lahu mithlu ajurihima min ghairi an yanqusa min ujurihima syai'un. Tiada suatu hal ketika seorang hamba menghendaki untuk bersedekah dengan sedekah. Ketika seseorang badai menghendaki sedekah, di mana sedekah itu diberikan kepada kedua orang tuanya, maka kemudian ketika kedua orang tuanya itu sama-sama muslim, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala dari sedekah anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya, dan anak tersebut akan juga mendapatkan pahala dari kedua orang tuanya tidak tanpa kurang suatu apapun. Terus niki satu pemahaman bahwa sedekah yang diberikan kepada orang tua yang sudah meninggal tetap sampai dan pahalanya begitu orang tua. Orang yang bersedekah atas nama orang tua juga mendapatkan pahala tanpa kurang suatu apapun, sekalipun pahalanya pun dipun sampaikan dumateng tiyang sepahipun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajja an walidihi ba'da wafatihi kataballahu li walidihi hajjatan wa katabalahu bara'atan minan nar. Bila barang siapa yang berhaji dengan niatan untuk kedua orang tuanya, berarti haji badal, menghajikan kedua orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal, maka Allah akan mencatatkan untuk kedua orang tuanya sebagai orang yang haji. Dan Allah akan mencatatkan bagi yang menghajikan orang tuanya bebas dari api neraka. Ini haji badal. Tetapi niki putra nglampahi kiambak hajinipun. Wa syubatu sadisatu wal khamsuna silatur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yumidda lahu fi 'umrihi wa yuwassi'a lahu fi rizqihi falyattaqillaha wal yasil rahimah. Cabang iman ingkang nomor 56 nggih menika sinten mawon ingkang ngersakaken dipun panjangaken umure, dipun luasaken rezekine niku takwa dumateng Allah lan nyambung kerabat atau silaturahim dumateng sanak kerabatipun. Dipun lajengaken ngendenganipun Kanjeng Nabi, "Shana'i'ul ma'rufi taqi masari'is su'i wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi jalla wa ala wa silatur rahmi tazidu fil umri." Berbuat kebaikan-kebaikan
akan menjaga dari pintu-pintu kejelekan. Bersedekah dalam kondisi sirri, bersedekah kondisi rahasia, tidak menampakkan sedekahipun, akan meredupkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan silaturahim akan menambahkan umurnya, akan memperpanjang umuripun. Mungkin dipun tafsir dumateng para mufassir bahwa panjang umur diartikan ketika setelah meninggal pun namanya masih terkenang, namanya masih ada. Niku atosipun sekalipun orangnya sudah meninggal tetapi namanya masih disebut-sebutkan, berarti termasuk panjang umur. Wa syubatus sabi'atu wal khamsuna husnul khuluqi wa jama'a ba'duhum alamati dzalika faqala huwa ayyakuna katsiral haya'i qalilal adha katsiras salahi suduqal lisani qalilal kalami ila akhirih. Cabang iman ingkang nomor 57. Cabang iman ingkang nomor 57 nggih menika akhlak ingkang sae, budi pekerti ingkang sae. Sebagian ulama mengumpulkan tanda-tanda akhlak ingkang sae, tanda-tanda tiyang menika kagungan akhlak ingkang sae. Nggih menika kathah isine, isin anggenipun nglampahi maksiat dumateng Allah. Nomor kaping kalih sithik sekedhik menyakiti. Sekedhik menyakiti. Nomor 3 kathah saene. Nomor sekawan lisane jujur. Gangsal ngendikane sekedhik boten kathah ngendikane. Dipun lajengaken sedikit bicara banyak berbuat, sedikit melakukan kesalahan-kesalahan, sedikit melakukan berlebihan, baik dan dia senantiasa menyambung hal-hal yang baik. Keadaannya tenang, sabar, senantiasa bersyukur, mudah untuk ridho, punya sifat haris, punya sifat belas kasihan, dia bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, tidak mudah untuk melaknati, tidak mudah untuk misuh-misuh atau berkata jorok, dan tidak mengadu domba, dan juga tidak untuk ngerasani. Wala ajulan, wala haqudan, wala bakhilan. Orangnya tenang, tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa, tidak menjengkelkan, tidak pelit, tidak suka menghasut, bisyashan, hisyashan, dia mudah senyum, dan ketika melihat itu suka. Yuhibbu fillahi wa yabghadu fillahi, cinta terhadap perintahnya Allah dan tidak suka terhadap larangan Allah. Ridho atas takdir Allah dan tidak suka atas laknat Allah. Niku tanda-tanda akhlak ingkang sae. Dipun-ajaken ahsin liqinnika fa'fu anhu wa 'alliman wa ita'atu sadati 'abdan talzamu. Maka wajib bagimu untuk berbuat baik terhadap budak-budakmu, berikanlah ampunan kepadanya dan ajarkanlah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syu'matu tsaminatu wal khamsuna al-ihsanu ilal mamaliki wal afwi anhum wa ta'limihim ma la budda minhu fi umurid dini wal infaqi alaihim biqadril kifayati. Cabang iman ingkang nomor 58 nggih menika ngelampahi kesaenan dumateng budak-budak ingkang dipun miliki. Niki zaman kala rumiyin tiyang kadang-kadang masih punya manusia yang bisa dimiliki, dipun usani abdun mamlikun atau budak-budak hamba sahaya.
Ketika seseorang mempunyai budak, dalam artian budak dia tidak secara status sosial lebih rendah daripada manusia pada umumnya. Secara pendidikan dia lebih rendah, secara ekonomi lebih rendah dan lain sebagainya. Kemudian dia hanya dimiliki oleh majikannya. Ada manusia yang dimiliki oleh majikannya. Itu zaman kalau rumiyin. Ketika kok orang Islam kagungan budak ingkang kados mekaten, maka diperintahkan untuk berbuat baik terhadap budak-budaknya. Syukur-syukur memberikan ampunan kepada budaknya dan memerdekakannya. Paling tidak mengajarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada budaknya dan memberikan belanjaan untuk budaknya dengan kadar kecukupan. Kata hadis ingkang ngendikaken terkait masalah perbudakan. Tetapi Islam hadir niku dalam rangka untuk mensetarakan manusia, mboten enten istilah majikan, mboten enten istilah budak. Semua adalah sama dan terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad ngendika lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'rufi wa la yukallifu minal amali ma la yatiqu. Bagi budak hamba saya, dia berhak untuk mendapatkan makanan, dengan pakaian dengan yang baik, dan jangan memberatkan pekerjaan yang tidak mampu. Lan sak piturutipun terkait dengan masalah perbudakan, ingkang intinipun bahwa Islam lebih mengajarkan manusia untuk bisa membebaskan dari status budak menuju status yang merdeka, sehingga semua manusia dianggap sama, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dipun lajengaken minang mulih wahfadhu wal ahli wal auladi anfiq wa 'allimhum fadaka muhtamu. Mugi terus satipun paringi panjang yusmanipun yuswa ingkang barokah, dipun paringi rezeki ingkang kathah tur barokah, dipun paringi putra wayah ingkang barokah, dipun paringi samangke pecah kanthi husnul khotimah. Rabbi wa'ala bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim فتن رب وعلى ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب وعلى ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد مدعي بالله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وأصحابه. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا يا الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا كثيرا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وللخير قدمنا وعن الشر بعد يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشى وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب بين أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمتنا ومن له حق علينا ولوالديهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ
إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وعيالنا من أهل العلم والخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضيق اللهم طول عمرهم وصحح جسدهم وحسن خلقهم وأحسن صوتهم وأفصح لسانهم لقراءة القرآن والحديث ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم صاحب الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم والله المستعان إلى طريق الجنان والله الموافق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.